Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatma Kumala, NIM T 2018-7036 dari Prodi Tadris Matematika IAIN Jember. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tipe data pada JavaScript. Tipe data pada JavaScript tidak seperti pemrograman lainnya. JavaScript ini tidak memiliki tipe data secara eksplisit. Namun, meskipun JavaScript tidak memiliki tipe data secara eksplisit, JavaScript mempunyai tipe data secara implisit. Selanjutnya, tipe data pada JavaScript dibagi menjadi 4 bagian. 1. Tipe data numerik yang berhubungan dengan tipe data angka. Yang kedua, tipe data string yang berhubungan dengan tipe data huruf. Yang ketiga, tipe data boolean, di mana tipe data ini hanya mempunyai 2 kemungkinan, yaitu true atau false, benar atau salah. Kemudian yang terakhir, tipe data null, di mana tipe data null ini tipe yang berhubungan dengan data yang tidak diinisialisasikan atau tipe data kosong. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih tipe numerik itu. Pada dasarnya JavaScript hanya mengenal 2 macam tipe numerik, yaitu bilangan bulat integer dan bilangan pecahan real atau float. Untuk bilangan bulat, kita dapat mempresentasikan dengan basis desimal, oktal, atau heksadesimal. Contoh, di sini saya mempunyai var A sama dengan 100, var B sama dengan 0 kali 2F. Untuk selanjutnya, untuk pendeklarasian tipe bilangan real dapat menggunakan tanda titik atau notasi ilmiah, notasi E. Contoh, var A, di mana di sini ada 3,14, tapi pada tipe numerik koma itu diganti tanda titik sehingga 3.14533567. Var B sama dengan 1.2346E plus 3. Nah, untuk contoh pengaplikasiannya saya akan menjelaskan setelah saya menjelaskan tipe-tipe data pada JavaScript. Selanjutnya yang kedua, tipe data string. Untuk mendeklarasi tipe string ini dapat dilakukan dengan cara menuliskan string di antara tanda petik tunggal atau tanda petik ganda. Contoh, di sini saya mempunyai var str sama dengan diawali dengan petik tunggal Prodi Tadris Matematika dan diakhiri juga dengan petik tunggal. Yang kedua, var str1 sama dengan diawali dengan tanda petik ganda mahasiswa Prodi Tadris Matematika dan diakhiri dengan tanda petik ganda. Yang ketiga, tipe boolean. Tipe boolean hanya mempunyai 2 kemungkinan atau 2 nilai, yaitu true or false. Tipe ini biasanya digunakan untuk mengecek suatu kondisi atau keadaan yang bernilai benar atau salah. Contoh, di sini saya mempunyai var x, di mana var x ini mempunyai y lebih dari 90. Nah, contoh di atas ini menunjukkan bahwa jika Y lebih besar dari 90, maka X akan bernilai benar atau true. Selanjutnya, tipe null. Tipe null ini digunakan untuk mendeklarasi atau mempresentasi sebuah variabel yang tidak diberi nilai awal atau kosong.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe data numerik yang diaplikasikan kepada web JavaScript. Nah, di sini sudah ada rumus-rumus JavaScript itu. Saya akan memasukkan tipe data numerik dan saya kasih judul number of integer and real, di mana var A bernilai 100, var B bernilai 34, var C ini bilangan desimal yang bernilai 1.234, sehingga ketika saya menjalankan akan menghasilkan ini. Nah, selanjutnya pengaplikasian tipe data string. Data string ini bisa dituliskan dengan tanda petik 1 atau tanda petik ganda. Di sini saya menuliskan nama-nama mahasiswa tadris matematika yang saya bungkus dengan tanda petik 2. Nah, selanjutnya di var A saya mempunyai nama Dedew yang dibungkus dengan tanda petik 1. Dan yang di var B saya mempunyai nama Panda yang dibungkus dengan tanda petik ganda. Nah, jika misalkan di dalam string itu ada kutip 2, maka kalian bungkus dengan kutip 1. Jadi tanda petik 1 ini dulu, baru tanda petik ganda nama Oong ditutup dengan tanda petik ganda lagi, ditulis lagi tanda petik ganda nopal tanda petik ganda lagi, dan diakhiri atau dibungkus dengan tanda petik 1, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya pengaplikasian tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini hanya mempunyai 2 kemungkinan, yaitu true atau false, yaitu benar atau salah. Di sini saya akan memasukkan apakah dia mencintaimu, dan di var x saya Nah, selanjutnya pengaplikasian tipe data null. Tipe data null ini pada sebuah variabel tidak diberi nilai atau kosong. Nah, saya memasukkan wanita cantik di sini. Nah, di sini mana? Entah itu di sini rumah sakit, di sini dan lain-lain. Nah, di var ini saya memasukkan var person, first name-nya itu I, last name-nya itu U, dengan mempunyai age 25, eye color yaitu pink. Terus selanjutnya person sama dengan undefined. Jadinya kita kan tidak tahu wanita cantik di sini itu di sini mana gitu. Jadinya wanita cantik di sini itu undefined, bernilai tidak ada atau kosong begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahur Rahman, NMT 2018-7027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu tentang operasi JavaScript. Apa itu operator? Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Operator itu sendiri dalam programan terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu operator aritmatika, operator penugasan, operator relasi atau perbandingan, operator logika, operator bitwise, dan operator ternary. Yang pertama yaitu operator aritmatika pada JavaScript. Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Simbolnya adalah penjumlahan itu disimbolkan dengan tanda plus,
pengurangan itu tanda pengurangan, perkalian itu ditandai dengan tanda bintang 1, pemangkatan itu bintang 2, pembagian itu garing, sedangkan sisa bagi itu persen. Itu diingat ya sebagai dasar dari pemrograman JavaScript. Ini contohnya atau penerapannya, kita fokus di sini aja. Itu kan ada 15 dikurangi 4 sama dengan 11, 15 dikali 4 sama dengan 60, benar. 15 pangkat 4, nah, itu 15 pangkat 4. Kalau bintang 2 itu kan pangkat, itu benar. 15 bagi 4 itu sudah benar, 3,75. 15 persen 4 berarti itu sisa bagi dari 4, nah sisanya itu 3. Kan 15 bagi 4 itu hasilnya 3 itu 12, berarti sisanya 3, benar. Berarti persentase itu merupakan sisa. Yang selanjutnya yaitu operator penugasan pada JavaScript. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel. Operator penugasan terdiri dari simbol-simbolnya ini. Ada pengisian nilai sama dengan pengisian dan penambahan, plus sama dengan pengisian dan pengurangan, minus sama dengan pengisian dan perkalian sama dengan pengisian dan pemangkatan, yaitu bintang 2 sama dengan pengisian dan pembagian, yaitu garing sama dengan pengisian dan sisa bagi, yaitu persentase sama dengan. Itu nama operator dan simbolnya. Ini penerapannya, kita fokus ke sini aja. Nah, di sini kan ada yang tulisan merahnya var, fokus ke skornya. Itu kan skornya yang pertama itu sama dengan 100, benar, sama dengan 100. Yang kedua itu skor plus sama dengan 5, berarti itu 100 ditambah 5, berarti 105, benar, itu 105. Setelahnya itu minus sama dengan, berarti itu 105 dikurangi 2, dari skor yang kedua itu dikurangi 2, berarti benar jawabannya 103. Nah, begitupun seterusnya sampai ke bawah, itu tandanya disesuaikan aja. Kalau dikali, kalau dibagi, kalau dipangkatkan ya tinggal dipangkatkan, begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu operator perbandingan pada JavaScript. Operator relasi atau perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai true atau false, akan menghasilkan nilai benar atau salah. Kita ke operator perbandingannya, yaitu nama operatornya lebih besar, simbolnya seperti itu, lebih kecil tetap gitu, sama dengan ini ada dua yang sama dengannya 2 dan sama dengannya 3. Tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Penerapannya kita fokus di sini aja. Di sini kan ada var-nya ada 2, aku dan kamu, anggap dah A dan B 20 sama. Kita fokus di sini aja.
ketika 20 sama dengan 19. Nah, jawabannya salah kan? 20 itu tidak sama dengan 19, berarti false atau salah. 20 lebih besar dari 19, benar. 20 lebih besar sama dengan 19, benar. 20 kurang 19, salah. 20 kurang sama dengan 19, salah juga. Kalau tanda seru itu kan kebalikan atau tidak sama dengan 20 tidak sama dengan 19, ya benar. 20 itu bukan 19. Ke slide selanjutnya. Operator logika pada JavaScript. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai. Operator ini terdiri dari and, or, negasi atau kebalikan. Atau ini penerapannya. Di sini ada var, aku sama kamu 20 sama 19. Fokus ke sininya aja. Jadi jika benar and atau dan salah, berarti jawabannya salah. Ini nanti akan kalau yang dua dan ini atau and ini bisa menghasilkan benar atau true itu ketika yang depan sama yang di belakang sama. Atau kalau true ya dan atau and true, berarti jawabannya true. False and false, berarti jawabannya true. Tuh. Kalau yang di bawah and itu dan, kalau yang selanjutnya itu or atau. Jadi true atau false, itu jawabannya true. Pokoknya itu ada dua pilihan itu, tidak true atau kebalik. Yang selanjutnya itu tanda seru atau kebalikan. True sama dengan false. Seumpamanya di depan itu kebalikan false, berarti jawabannya true, seperti itu. Selanjutnya yaitu operasi bitwist pada JavaScript. Operator bitwist merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau biner. Operator ini terdiri dari nama and, or, shock, negasi atau kebalikan, left shift, right shift, left shift, right shift. Untuk penjelasan tentang ini saya kurang begitu paham, mungkin nanti akan ditambahkan oleh dosen pembimbing, tapi di sini saya mencoba itu ketikan itu, ini hasilnya. Untuk pendalaman nanti bisa ditambah oleh dosen pembimbing. Dan soalnya materi operator ini nanti akan masih diperdalam pada pertemuan ke-6 atau kelompok 6. Di situ nanti akan membahas tentang ekspresi dan operator kalau tidak salah. Nanti kalau masalah operator ini akan diperdalam di situ. Di sini cuma dijelaskan dasar-dasarnya saja, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu operator ternary pada JavaScript. Operator ternary merupakan operator yang terdiri dari 3 bagian. Simbol operator ternary terdiri dari tanda tanya dan titik 2. Ini artinya simbolnya gini. Operator ternary itu bersifat pertanyaan. Ketika menjawab ini, jawabannya apa? Ketika menjawab itu, jawabannya apa? Di sini kan pertanyaannya, di tagnya itu
apakah kamu berumur di atas 18 tahun? Itu yang tulisan merah. Di bawah itu ada dua jawaban. Ini kan tandanya ada dua, yaitu pertanyaan sama dengan selamat datang atau tidak boleh di sini. Nah, jadi ketika kita run itu akan muncul di sini nih, di atas ini yang ada tanda oke-nya itu, apakah kamu berumur di atas 18 tahun? Nah, ketika kita menjawab oke atau ya, maka kita selamat datang, artinya kita diperbolehkan masuk. Dan ketika kita mengcancel artinya tidak, maka jawabannya kamu tidak boleh di sini, artinya tidak boleh masuk. Di sini kan ada dua emang yang di tagnya itu, selamat datang atau kamu tidak boleh masuk. Mungkin simpelnya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari tutur kata, pemaparan materi dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pembahasan tentang operator nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kelompok 6, karena di situ masih ada materi tentang operator seperti itu. Kalau masih kurang jelas, atau bisa langsung searching di Google, nanti bisa baca-baca dan dalami materinya di situ. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.